ini bukan Umi dongeng ya. Itu peristiwa di Norwegia. Jadi ada seorang pemuda Kristen yang dia itu mengikhlaskan hartanya, masa depannya, dan dia juga jobless, tidak ada pekerjaan tetap, dan dia pun berani sampai melakukan pinjaman ke bank segala macam. Dia beli senjata otomatis dan dia ingin mengubah tatanan dunia. Wow, visinya dunia loh. Oke. Ya, dengan menghabisi orang-orang yang menentang gereja. Dan dianggapnya di Norwegia bahwa salah satu yang menentang gereja itu adalah partai buruh. Oke. Sehingga kemudian mereka sasarlah gitu ya. Ya termasuk orang-orang muda, anak-anak muda dari partai buruh ketika mereka sedang melaksanakan katakanlah perhelatan dan mereka nginap di sebuah danau, pinggir danau, dan mereka memakai tenda-tenda, sedang senang-senang begitu, itu diberondong semua dulu, ditembakin gitu ya, tembakin. Dan itu kan keadaan pesta, jadi boleh dibilang tidak ada persiapan melawan sama sekali. Tidak ada yang menyangka juga ya? Tidak ada yang menyangka, tahu-tahu dan gitu. Terus kemudian kalau masjid ya mereka dia pakai mobilnya, kan kita tahu mobil kalau di Eropa itu kan murah, nggak seperti mobil di Indonesia gitu ya, harga pajaknya sama mobilnya lebih mahal pajaknya. Nah, itu kalau di sana murah, jadi anak-anak model kayak pelaku itu juga mampu beli mobil. Jadi kemudian dia masuk ke mobil, dari dia turun ambil senapan otomatis di bagasi, itu dia tenteng sudah begini masuk ke masjid itu, dari video itu di Porono. Tidak ada orang menyangka. Dan setelah melakukan semua pembunuhan itu sampai ke kota lain, masuk masjid digituin juga. Setelah dia melakukan aksinya itu di tempat-tempat itu, dia puas, tersenyum, Allahu Akbar, tertawa dia. Jadi memang ketika peristiwa itu terjadi, semua kantor-kantor berita besar juga meliput. Ya memang istilahnya gigi kita pun nyilu. Dan dia terobsesi bahwa dia kemudian kamarnya pun berhias dengan dengan pakaian Knight Templar. Kemudian dia pakai seperti itu. Dia berpikir bahwa dia adalah pengejawantahan daripada Knight Templar. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Bible ini untuk membunuh, membantai, itu dia pakai. Dia terobsesi bahwa dia mendapatkan tugas mulia untuk membebaskan dunia dari musuh-musuh Tuhan. Katanya seperti itu. Ya, itulah yang terjadi. Jadi mereka sekali lagi dari siapa keanggotaannya? Ya dari orang-orang begitu. Oke. Iya, ya. Nah, pemirsa, ini terjawab ya. Rasa penasaran saya dari dulu gitu ya. Kenapa judulnya itu? Jadi memang semacam ekstremisme gitu ya. Nah, kembali nih sekarang kita membuka bagaimana sebenarnya Ksatria Templar itu. Udah sempat tadi disinggung juga ada hubungannya. Nah, jadi sekarang Umi, sebenarnya siapakah itu? Apakah dia itu Ksatria Templar itu? Gitu. Ya, itu kan munculnya Ksatria Templar itu kira-kira abad 11-an ya. Dan kurang lebih abad 12 lah baru mereka diresmikan ya. Dan itu adalah mereka nempelnya itu kepada
gereja. Oke. Jadi gereja emang resmi ya? Ya akhirnya Resmi, bentukan abad gereja. 12 ya diresmikan oleh gereja. Karena di gereja pun ya kita tahu ya sampai hari ini misalnya kan ada pasukan Maria, ada pasukan Yesus dan macam-macam, Legio Maria dan ya seperti itulah. Awalnya kan hanya untuk doa. Oke, hanya untuk doa ya. Dan awalnya Knight Templar itu adalah untuk apa ya, menjaga ya kayak menjaga keamanan gitulah. Jadi jaga ketertiban, keamanan, menunjukkan jalan keluar, jalan masuk harus lewat ini di gereja. Ya sekedar itu. Tapi lama-lama ada kesempatan yang memungkinkan karena di barat itu mereka masih terinspirasi oleh siapa itu? Robin Hood. Oke, Robin Hood ya. Ada hubungannya sama Robin Hood loh pemirsa. Ya. Jadi ya Robin Hood sendiri itu hidupnya nggak tahu itu abad keberapa, ya. Itu kan sudah menjadi mitos ya. Ada sih orangnya, ada orangnya yang memang berbuat seperti itu dan sangat zaman saat itu masih memungkinkan seperti itu. Tapi tepatnya Robin Hood ini siapa, kita perlu kulik seperti Dracula, Vlad Dracul. Vlad Dracula. Ini kan orang ngomong Dracula itu apa? Ya mitos gitu kan ya. Padahal orangnya ada, gitu kan, kerajaannya ada. Terus hasil karyanya juga ada gitu kan. Nah, itu juga Robin Hood. Masih terobsesi oleh seorang perampok dermawan gitu. Perampok dermawan. Yang dirampok adalah ningrat orang kaya, yang hasil rampokannya adalah untuk rakyat miskin yang saat itu tertindas oleh rajanya. Itu kan banyak di Eropa. Oh, praktik-praktik seperti itu. Memang, nah ini yang kita harus tahu. Jadi pada masa itu dengan masih katakanlah belum padatnya dunia gitu ya. Terus kemudian mereka ini datang ke suatu tempat, katakanlah masih berbentuk hutan. Terus mereka bangun rumah kecil-kecilan. Terus si baron, si bangsawan ini bawa orang gitu kan. Jadilah satu perkampungan. Jadilah satu kota, kemudian jadilah kerajaan berikutnya. Dengan cara apa? Meluaskan tanahnya. Apakah mereka membeli tanahnya? Saat itu tanah kan main patok aja. Karena merasa belum ada yang tinggal, belum ada yang punya. Jadi itu punyaku, karena kan ya belum ada yang punya. Karena belum ada punya, istilahnya ini tanah siapa? Ini tanah Tuhan, gitu kan? Gitu kan ya. Maka tidak dengan berpikir seperti itu mereka pasang patok, tanpa mengeluarkan uang mereka ngambil tanah. Mengklaim begitu saja ya. Klaim. Sampai hari ini masih ada terjadi seperti itu. Di zaman modern ini di negeri kita. Masya Allah. Wah, itu kalau dulu kan memang mungkin sistem kepemilikan tanah belum serumit sekarang ya. Makanya penduduk juga belum seramai sekarang ya. Nah, kalau zaman sekarang itu gimana? Ya memang aneh tapi nyata. Nah, kemudian mereka ini berawal dari orang-orang yang katakanlah pemuda-pemuda yang masih belum mempunyai pekerjaan, dari kalangan rakyat jelata, hanya bisa jual jasanya adalah untuk memandu wisata misalnya, untuk apa gitu kan. Lama-lama kemudian mereka kaya dan ada kesempatan untuk itu, dan Eropa sedang belum bisa hilang mitos tentang Robin Hood gitu kan. Nah, jadilah mereka kemudian kaya. Dengan berbagai macam fasilitas karena mereka nempel di gereja. Sedangkan gereja selalu cara mengeksiskan diri adalah gereja itu kan selalu menempel kepada rezim yang berkuasa dimanapun dia.
dimanapun dia, gitu ya. Selalu begitu. Bahwa sebelumnya akan terjadi suatu benturan, itu pun tidak dinyatakan benturan institusi ya, tapi dengan oknum gereja, benturan dengan kebijakan rezim. Nah, ini. Jadi ketika kemudian rezimnya itu berjaya, ya satu gerbong masuk. Tapi misalnya rezimnya itu tidak mendapatkan kekuasaan, ganti rezim, ya nggak apa-apa, nggak kelimpungan gitu loh. Mainnya itu gitu, nggak kelimpungan. Kenapa? Kan hanya oknum. Nah, jadi seperti itu caranya. Dan kemudian mereka menjadi kaya, bahkan sampai ada mitos. Nah, mitosnya bahwa perbankan pertama itu pembuatnya adalah Ksatria Templar. Saking kayanya ya. Saking kayanya gitu, sampai mendapat julukan pendiri bank pertama dengan teribak-ibaknya. Berarti ya mereka mungkin meminjamkan uang kepada para raja gitu ya. Meminjamkan uang kepada rakyat. Kalau raja kan setiap hari bisa aja dia membuat suatu peraturan baru, nggak perlu nunggu tengah malam. Peraturan baru itu bisa dilakukan di pagi, siang, petang, sore, kapanpun, anytime. Ya, siapa yang berkuasa gitu loh. Dan rakyat saat itu memang posisinya adalah sebagai objek, bukan subjek. Ya, hanya sebagai objek pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Gitu. Luar biasa pemirsa ya. Nah, cuman ada satu mitos juga Om ya, pernah saya dengar juga. Jadi ada mitos tanggal 13 hari Jumat, Friday the 13th ya. Tanggal 13. Tanggal 13 hari Jumat. Jadi tanggal 13 itu dan angka 13 itu kan sudah dipandang sebagai angka sial, nomor sial gitu. Karena tanggal 13 hari Jumat itu adalah tanggal yang pada tanggal itulah Templar yang menurut cerita itu dibantai begitu, dimusnahkan, diberantas oleh Raja Prancis dan berkolaborasi dengan gereja. Sampai-sampai katanya salah seorang Grandmasternya itu dibakar, dia mati karena dibakar, yang katanya juga itu kematian seorang penyihir katanya Umi. Jadi penyihir mesti matinya harus dibakar. Harus dibakar, gitu. Jadi mati yang layak bagi penyihir adalah hukuman pembakaran. Iya, dibakar. Nah, sampai-sampai seluruh orang Templar, anggota-anggotanya juga diperlakukan begitu. Ada yang dipenggal, ada yang juga dibakar gitu. Itu tanggal 13 hari Jumat. Nah, jadi mereka dibasmi pada akhirnya Umi, katanya begitu ya. Ya, memang Paus Clemens kelima itu sudah resmi melarang Templar, dibubarin. Kenapa begitu Umi? Kenapa begitu? Ya, karena mereka besar tuh ya, tapi mereka besar, tapi besarnya itu sudah dianggap mengganggu keimanan mereka. Gimana tuh? Jadi gereja kan Trinitas ya. Nah, sementara Ksatria Templar ini untuk eksis, jadi mau tampil beda gitu ya, mau tampil beda sehingga sehingga dia ini nyimpang gitu. Jadi tidak hanya Trinitas, tapi mereka mempunyai pelindung sendiri gitu. Jadi mempunyai upacara sendiri gitu. Akhirnya ritual sendiri. Jadi keren dong, tanda kutip ya, keren dong, bagi mereka keren, tapi bagi gereja nggak keren gitu kan. Mungkin dipandang heretik gitu. Ya, heretik gitu. Nah, itu kayak apa sih? Secara lebih spesifik mungkin kepercayaannya orang Templar itu, kemudian mungkin ritualnya juga seperti apa? Gitu. Ya, kalau mereka kepercayaannya itu tidak ada suatu penelitian yang tuntas ya terhadap hal itu. Hanya percikan-percikan saja. Ada yang menyatakan itu penyembahan kepada api, gitu ya. Itu bahkan
mohon maaf sampai ada yang menyatakan itu penyembahan untuk hubungan suami istri. Sampai seperti itu. Jadi udah kemana-mana, udah liar. Jadi mereka tidak fokus untuk kebaikan, tidak fokus untuk mengharumkan gereja, gitu ya. Tapi sudah membuat gereja itu namanya tercemar. Karena ulah mereka. Jadi mereka mempunyai suatu figur selain daripada yang sudah ditetapkan oleh gereja, mempunyai figur sendiri dengan upacara tersendiri. Gitu. Dan kemudian ya itulah akibatnya gereja merasa juga, wah ini nggak bener nih, ini udah menusuk nih, ya. Maka mereka dibubarkan. Tapi walaupun bubar, gitu ya, dibubarkan, tapi pengikut Templar ini merasa oke, ibaratnya orang berenang itu mereka masuk air dulu. Nggak kelihatan dulu. Nggak kelihatan dulu. Iya. Tapi begitu ada kesempatan muncul lagi sambil ngukur. Sambil ngukur ini bisa diterima nggak ini? Kalau bisa diterima muncul semua. Tapi kalau nggak bisa terima udah tiarap aja dulu. Maka termasuk yang membunuh dengan tersenyum itu. Oh iya. Mungkin ekstremisme Templar juga diwakili sama yang pembunuh di Norwegia itu. Kalau misalnya peristiwa-peristiwa lain selain yang di Norwegia yang itu memperlihatkan ya dalam tanda kutip ya kebangkitan kembali orang Templar, kayak gimana? Agak sulit ya kita melihat ya, karena kan kalau kita melakukan suatu penelitian, kita menganalisa, berarti kan harus ada kejelasannya. Kalau ini kan mereka ini selalu munculnya itu hanya sesaat, ada ini peluang muncul, habis itu ternyata peluangnya tidak kondusif, ya sudah mereka masuk lagi, turun lagi. Disitulah maka kita ini harus ekstra hati-hati. Jangan dianggap kalau saat ini tidak ada, jangan dianggap akan selamanya nggak ada. Ya misalnya aja, mohon maaf, seperti PKI. Kalau memang PKI itu sudah dilarang, jangan merasa cukup hanya dilarang saja. Bukan berarti dia akan menghilang selama-lamanya ya? Tidak berarti begitu. Jadi begitu ada kesempatan, begitu ada peluang, muncul mereka. Kita memang harus selalu waspada ya. Selalu waspada. Nah, Umi, berikutnya ini ada satu yang menarik ya. Saya pernah baca, mungkin pernah nonton gitu ya, itu ada Holy Grail gitu. Holy Grail. Nah, jadi saya pernah baca satu buku, yaitu judulnya Holy Blood, Holy Grail. Ya, itu buku cukup kontroversial ya, yang rilis tahun 80-an itu. Iya, siapa sih penulisnya? Ada 3 orang. Oh, bukan ada 3 orang. Ada 3 orang. Yang pernah saya baca itu penulisnya namanya Henry Lincoln, Richard Begin, sama satu lagi Michael Begin, sama Henry Lincoln, Richard Begin, sama satu lagi siapa ya? Ada 3 deh pokoknya pelatihnya. Pelatihnya, penulisnya. Nah, jadi riset mereka itu salah satunya berkaitan juga sama si Templar ini, yang mana menurut mereka kesimpulan dari riset mereka itu adalah Templar ini memegang satu rahasia besar begitu, yang mana rahasia besar ini nantinya itu bisa meruntuhkan seluruh doktrin begitu, seluruh dogma gereja Kristen gitu katanya. Diduga katanya, ya, kata mereka diduga Holy Grail itulah yang mana dia si Templar ini memegang Holy Grail itu. Ini dugaan mereka, analisa mereka. Holy Grail itu adalah cawan suci, yang mana cawan suci ini menampung darahnya Yesus Kristus, katanya begitu nih. Nah, itu gimana tuh?
Ya, itu mereka berbicaranya banyak simbol-simbol ya. Dan kalau sudah pakai simbol-simbol, memang kita harus meneliti tentang masing-masing simbol itu, gitu ya. Dan ketika masa seperti ini, ketika saat ini terjadi kebangkitan Muslim di Barat, ya. Di Barat itu terjadi kebangkitan Muslim, sampai Inggris yang dimana pernah tragedi Lady Di meninggal, gitu ya, dengan paparazzi, dan kemudian Pangeran Charles kemudian tetap nekat nikah, gitu kan ya. Lady Di kemudian diberitakan sudah Muslim, ya. Kemudian nampak sekali saat ini pun di Inggris itu bahkan kebangkitan Islam di sana sudah bukan menjadi rahasia lagi, nggak bisa ditutupin. Di negara-negara lain juga begitu. Maka saat ini untuk memunculkan pemikiran untuk mewujudkan kembali seperti yang mereka inginkan, gitu ya, itu susah. Jadi nampaknya mereka sementara harus tenggelam dulu, menunggu waktu. Nah, yang waktu yang ditunggu ini adalah, ya, kalau ketika Islam itu bangkit, berarti yang kekuatan-kekuatan yang katakanlah yang memusuhi Islam itu nampaknya ya harus merunduk. Ketika kekuatan-kekuatan itu merunduk, maka tidak ada tempat bagi mereka untuk mengeksiskan diri. Jadi macam-macam tafsiran tentang the Holy Blood and Holy Grail. Ada yang menyatakan kalau Holy Blood berarti kan darah suci. Terus Holy Grail ini kan cawannya. Ya, nah ini ada yang sampai menyatakan cawannya itu adalah Maria. Maria Magdalena, ya. Ya, Maria Magdalena. Jadi berarti perjamuan daripada perjamuan malam suci, gitu ya. The Last Supper. Itu adalah mereka penuh dengan simbol, ya, sekali lagi. Itu adalah sebenarnya malam pernikahannya Yesus dengan Maria Magdalena. Berarti Yesus punya istri? Loh, ya memang. Oh, itu saya. Terus kenapa? Oke, itu gimana? Benar itu apa sekedar apa doang? Kalau Umi meneliti dari ayat-ayat Bible, ada nama anak Yesus. Bahkan udah punya anak. Udah punya anak. Poligami loh. Oke. Nah, kemudian kita menyimak dengan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan semua rasul-rasul mempunyai istri-istri dan keturunan. Oke. Termasuk nih, lihat nih ayatnya. Ya. Oke. Semua rasul-rasul itu mempunyai istri-istri dan punya keturunan. Sekarang Umi tanya, Nabi Sulaiman, Solomon, ya, punya istri-istri atau punya istri? Punya istri-istri lah, masih lebih dari satu dong. Nabi Ibrahim punya istri-istri atau punya istri? Istri-istri. Terus berikutnya juga seperti itu. Jadi pada sekarang kita lihat peradaban yang lain lagi, ya. Kita lihat peradaban di Cina. Isa harus ke sana. Masuk ke Forbidden City. Oh, yang ibu kota Cina lama ya. Kota terlarang. Forbidden. Jadi kota itu isinya adalah istana dan semua selir raja di situ. Bagus sampai hari ini.
mewah, bagus. Kemewahan itu untuk zaman itu udah jelas. Laki-laki nggak boleh masuk ke situ. Makanya disebut forbidden city. Yang boleh masuk hanya kasim-kasim. Pelayan-pelayan itu pasti. Orang yang sudah dikebiri. Iya. Jadi untuk menjaga keamanan para seril, kenapa sih kok sampai begitu? Iya, rajanya satu, selirnya itu berapa ratus? Iya, iya. Insya Allah. Mungkin sampai 1000, bisa jadi. Capek. Loh, jangan begitu. Malah di antara raja-raja itu ada yang istrinya itu menunggu setiap malam datangnya sang raja, tapi ternyata mulai muda sampai tua rajanya nggak pernah muncul. Ya banyak banget sih. Ya banyak banget, nggak hafal. Semua ruangannya, kamar-kamarnya itu sama persis bentuknya. Ya nggak hafal lah raja. Jadi menunjukkan apa? Mulai dari timur sampai ke barat, selatan, utara, saat itu namanya poligami itu terjadi di mana-mana tanpa batas. Iya. Tapi Umi, ini terus terang pemirsa ya, bahwa ada impresi, bukan cuma anggapan atau impresi bahwa Yesus Kristus punya istri, punya anak, itu adalah sesuatu yang saya aja Umi. Itu, bener tuh gitu kan. Punya istri, punya anak ya. Karena selama ini yang kita tahu gitu tentang beliau adalah beliau ya nggak punya istri, nggak punya anak Umi gitu kan. Kenapa? Nah, gimana itu Umi penjelasan ya itu. bahwa beliau Kenapa? punya istri, punya anak? Kalau sampai Tuhan Yesus, kata mereka ya, punya anak, di mana tempatnya istrinya Tuhan dan anak-anak turunnya Tuhan? Iya. Ya kalau misalnya diyakini bahwa Yesus Kristus punya istri, punya anak, berarti ketuhanannya ini dong runtuh dong ya kan. Makanya mungkin dengan sengaja dikesankan bahwa beliau nggak punya istri, nggak punya anak begitu nih. Maka itu Maria Magdalena harus dibunuh karakternya. Di Prancis ada gereja Maria Magdalene, Mary Magdalene. Di Prancis ada patungnya gede. Gereja Mary Magdalene Church. Padahal dia orang gereja kalau ditanya siapa Mary Magdalene, oh dia adalah pelacur kelas tinggi. Aku juga pernah dengar itu pelacur katanya gitu. Gimana itu? Nah, bagaimana misalnya ada seorang katakanlah Yesus itu seorang ustadz kalau bagi umat Islam ya. Itu ustadz. Ustadz itu bagaimana mungkin? Ustadz boleh nggak kepalanya dipijit pakai minyak narwastu murni. Minyak narwastu itu minyak wangi yang murni, zaman itu yang mahal harganya. Kalau bukan bangsawan nggak akan mampu beli. Botolnya aja botol buatan yang khusus. Itu dipakai ngeramas message ya, jadi dikeramasi. Terus berikutnya adalah kakinya Yesus gitu. Itu dielap dengan minyak narwastu murni ya, yang mahal itu tadi ya. Terus kan diurut ya kakinya, dibasuh, dibersihin. Lapnya pakai rambutnya Maria Magdalena. Berarti kan pasti ada, ya namanya orang diurut pasti ada sentuhan tangan pastinya kan ya, sentuhan kulit begitu kan? Ya, kalau ustadz boleh nggak digituin? Ya seorang ustadz harusnya tidak boleh menyentuh wanita asing sembarangan pastinya pemirsa begitu kan? Nah, harusnya tidak boleh. Sampai rambutnya dipakai alapin. Nah, harusnya kan nggak boleh nih. Tapi itu terjadi ya pada. Nah, antara hukum-hukum Islam dengan hukum Yahudi yang murni gitu ya, itu kan maaf masih banyak kesamaan. Lah bagaimana ini terjadi? Ya berarti. Nah ini kok dibolehin?
Dan cerita-cerita itu ada dalam Dan itu Bible kenapa? kan, Umi ya? Ada Ya. ya? Oh. Kenapa? Ya tidak ada kemungkinan lain kecuali Maria Magdalena itu istrinya Yesus berarti. Itu jawabannya. Maka itulah perjamuan makan malam, The Last Supper, ya? The Last Supper. Itu bukan perjamuan perpisahan, itu bukan. Tapi itu ada pesta pernikahan. Walimah berarti. Dan itu adalah tradisi pernikahan Yahudi, kalangan bangsawan Yahudi.